Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal ma'budu bihaq. Al-muttasifu bisifatil kamal. Al-munazzah an jami'i khalqil bashar. Al-wahidu fi dhatihi wa sifatihi wa kamalih. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil ummiyil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam tersebut, hidup kita terarah, tidak terombang-ambing dengan keinginan dunia, ambisi, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Mari kita jaga nikmat iman dan Islam ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita tidak dicabut, melainkan kita dalam keadaan husnul khotimah indal maut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman dan Islam. Beda antara iman dan Islam. Tidak banyak orang mengetahui apa perbedaan antara iman dan Islam. Disangkanya orang beriman adalah orang Islam. Orang Islam adalah orang yang beriman. Tidak semua orang Islam itu beriman. Dan tidak semua juga orang beriman itu adalah orang Islam. Iman dalam bahasa artinya kepercayaan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mempercayakan totalitas seluruhnya. Dari mulai niat untuk mengerjakan pekerjaannya sampai dengan hasilnya. Bukan hanya sekedar hasil. Ketika hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi niatnya tidak benar ataupun langkahnya juga tidak sesuai, maka bukan namanya iman. Karena keimanan itu berarti mempercayakan totalitas seluruhnya. Kalau hanya sekedar mempercayai hasilnya, maka ibadah kita hanya sekedar pelarian, bukan kebutuhan. Dengan keimanan tersebutlah, maka kita menjadikan ibadah menjadi kebutuhan, bukan pelarian. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hakikatul iman, keberadaan iman tersebut. Dikarenakan berbeda dalam memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwasanya annal imana ibaratun an tasdiqil qalbi. Bahwasanya iman adalah kepercayaan dalam hati. Pekerjaan hati. Seperti bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dan sebagainya. Sebagaimana pemahamannya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mujadalah
ayat 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dan dalam surat An-Nahl ayat 106 Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi pendapat ini mempercayai bahwasanya iman hanya fi'lul qalbi, pekerjaan hati, amalan-amalan hati. Ada juga yang berpendapat bahwasanya annal amala, sesungguhnya amal atau perbuatan termasuk dalam juz'un minal iman, bagian dari iman. Jadi bukan hanya sekedar fi'lul qalbi, bukan hanya sekedar perbuatan atau amalan-amal hati saja, akan tapi juga diaplikasikan dengan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Kalau kita pahami dalam ayat ini bahwasanya yang disebutkan dengan iman itu bukan hanya sekedar tasdiqul qalbi, kepercayaan hati, amalan-amalan hati saja, melainkan apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan, diingatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, dan juga apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pastilah kepada Tuhan mereka lah kita semua bertawakal. Kepada Allah kita semua bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang mendirikan salat dan juga berinfak terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diinfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah yang disebut dengan orang mukmin yang benar, hakikat iman. Ada juga yang memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni percaya, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka sudah masuk surga. Jadi jaminan untuk hamba makhluk yang sudah bersyahadat maka akan masuk surga. Jadi kalau kita hanya memahami terjemahan dari hadis ini, maka kita mengatakan bahwasanya keimanan tersebut hanya dengan dua kalimat syahadat. Tidak perlu fi'lul qalbi, tidak perlu amalan-amalan hati, tidak perlu yang namanya perbuatan-perbuatan ibadah yang kita kerjakan. Cukup hanya dengan dua kalimat syahadat saja. Inilah perbedaan ulama dalam memahami hakikatul iman, hakikat iman. Setidaknya kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya iman tersebut merupakan kepercayaan, iqrar bil lisan, yang kita tetapkan dengan ucapan syahadatain, dua kalimat syahadat, amalul qalbi, amalan-amalan hati, dan al-jawarih, kita tampakkan dengan perbuatan kita, amal ibadah kita. Sehingga dengan demikian totalitas keimanan kita nampak
baik dari hati, dari lisan, maupun dari perbuatan. Sebagai makhluk, kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam implementasinya, pastinya ada yazid wa yankus, bertambah keimanan dan juga berkurang keimanannya. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurang karena maksiat yang kita kerjakan. Ditinjau dari segi yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, model keimanan makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan setidaknya ada 3. Yang pertama adalah yazid wa yankus. Keimanan bisa naik dan bisa turun. Ini hanya kepada manusia dan jin, kecuali para nabi. Tidak termasuk kategori yazid wa yankus. Yang kedua adalah yazid wa la yankus. Bertambah terus, akan tapi tidak berkurang keimanannya. Ini ada dikhususkan kepada imannya para nabi. Iman yang sempurna, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah, membawa perintah. Yang ketiga, la yazid wa la yankus. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ini adalah keimanan para malaikat. Malaikat keimanan gak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Karena keimanan bersifat tabi'i, bersifat standar, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan mereka tidak memiliki hawa nafsu. Jadinya imannya la yazid wa la yankus. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang keimanannya. Dalam perjalanannya, iman terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah iman taklid. Yang kedua, iman ilmi. Yang ketiga, iman hak. Dan yang terakhir adalah iman hakikoh. Iman taklid adalah iman yang meniru. Qallada yuqallidu artinya menggantungkan atau meniru. Jadi mereka ini adalah orang yang beriman tanpa dalil. Tidak mengetahui kebenarannya. Hanya mengikuti saja. Ketika Ramadan mereka sholat tarawih, ikut sholat tarawih. Ikut berpuasa, ikut zakat. Tapi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Yang kedua, ada namanya iman an ilmi. Iman karena pengetahuan. Mengetahui hakikat keimanan dengan adanya ilmu. Dicari kebenarannya dengan ilmu yang telah diberikan. Belajar kepada orang yang berilmu. Belajar kepada para ulama tentang hakikat keimanan. Inilah yang disebut dengan iman an ilmi. Iman yang berilmu. Yang ketiga ada namanya iman an haq. Iman tentang kebenaran. Yaitu pertemuannya dengan musyahadatullah bil qalbi. Selalu berinteraksi kepada Allah dengan amalan-amalan hati. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Inilah yang disebut dengan iman hak. Iman yang kebenaran. Yang terakhir, yang kelima, namanya iman an hakikoh. Iman tentang hakikat keimanan. Benar-benar beriman. Yaitu pertemuannya adalah yang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama sekali dia tidak mau menyekutukan. Apapun juga dia hanya percaya, yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan merupakan penolong baik di dunia maupun di akhirat. Inilah perkembangan iman atau bisa dikatakan sebagai pemahaman tentang iman. Setelah kita memahami tentang iman, lalu apa yang dinamakan dengan Islam? Apakah hanya sekedar nama agama ataukah hanya sekedar sebagai tulisan di KTP bahwa dia benar-benar adalah seorang yang berislam, yang menganut agama Islam? Islam berakar kata dari aslama yuslimu islaman. Artinya tunduk, patuh, dan selamat. Berarti kepasrahan atau ketundukan secara totalitas
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam pasti dia pasrah, tunduk, patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, arti Islam adalah al-imtithal wal-inqiyad. Patuh dan tunduk lima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diberikan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada di rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat dengan 2 syahadat. Mengakui, bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selainnya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iqamis shalah, mendirikan salat, puasa, zakat, dan juga haji jika mampu. Lalu, apa hubungan antara iman dan Islam? Tidak ada orang mukmin yang tidak muslim, dan tidak ada juga orang muslim yang bukan mukmin. Makanya di sini pemahamannya ada pemahaman umum dan juga pemahaman khusus. Idza iftaraqo ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqo. Bisa berbeda makna akan tetapi memiliki kesamaan, dan juga berkumpul bersamaan akan tapi beda dari maknanya. Berkumpul memiliki hubungan di antara keduanya ketika sidqun biqalbih, percaya di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, kepercayaan, dan melaksanakan seluruh amal ibadah yang telah diperintahkan. Maka ketika itu bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah mukminan musliman, orang yang mukmin dan muslim sekaligus. Ada juga yang tidak bisa dipisahkan, yaitu karena iman itu hanya berada di hati saja, dan Islamlah sebagai tuntutan untuk melaksanakan amal ibadah. Jadi orang beriman itu orang Islam, kenapa? Karena percaya di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, dan melaksanakan amal ibadah tersebut dengan adanya Islam. Jadi itulah alaqah, hubungan antara iman dan Islam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kenikmatan iman yang telah diberikan kepada kita agar terus diberikan, sehingga kita merasakan bahwasanya hidup ini akan terasa indah. Hidup ini tidak penuh dengan angan-angan. Hidup ini akan bermuara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.